Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Penguji Kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman. Saya mahasiswa PPG Pendidikan Agama Islam dalam jabatan Tabet 1 tahun 2025 pada LPTK IAIN Ambon. NIM PPG saya 250310555. Hari ini saya akan membuat pembelajaran UKIN. Selamat menyaksikan. Wish that I could cough out my emotions in a healthy manner and just become. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama. Bapak Guru meminta tolong kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Sadaqallahul azim. Silakan ketua kelas duduk kembali. Anak-anak, ada yang tahu gunanya berdoa sebelum belajar? Manfaat. Bermanfaat. Ya, benar jawabannya. Anak-anak, ada yang tahu gunanya berdoa sebelum belajar? Bertambah. Ya, benar juga. Bagus. Sekali lagi, ada yang tahu tak gunanya berdoa sebelum belajar? Barokah. Iya, sangat bagus sekali jawabannya. Ya. Baik, biar lebih bertambah barokah, bermanfaat, mari kita membaca Asmaul Husna. Bismillahirrahmanirrahim. Ya
Baiklah anak-anak, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita bertepuk semangat. Tepuk semangat. Ya, terima kasih. Selanjutnya kita akan masuk ke materi, yaitu tentang sholat sunnah rawatib, ya. Sholat sunnah rawatib. Sudah mengenal sholat sunnah rawatib? Ya. Sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang dikerjakan mengiringi sholat fardu. Sholat fardu itu sholat apa, Pak? Sholat zuhur, Asar, maghrib, isya, subuh. jadi inilah sholat fardu yang diiringi oleh sholat sunnah rawatib. Baik itu sebelum sholat wajib maupun sesudah sholat wajib. Ya, sholat fardu itu nama lainnya sholat wajib. Jadi dalam sehari semalam kita sholat fardu atau sholat wajib sebanyak 5 kali. Nah, itu. Jadi hukum sholat sunnah. Hukum sholat sunnah apa? Sunnah. Hukum sholat sunnah rawatib hukumnya sunnah. Sunnah itu apabila dikerjakan mendapat pahala, Apabila dikerjakan ya tidak mendapat dosa. Ya tidak mendapat dosa atau tidak apa-apa. Ini hukum sholat sunnah rawatib. Ada ya. Jadi kalau kalian pernah sholat berjamaah di masjid, di musola, ya, ketika melaksanakan sholat berjamaah, sebagian orang sholat sunnah rawatib, sebagian orang ada yang pulang. Yang melaksanakan sholat sunnah rawatib itu mendapat pahala, yang pulang itu ya dari sholat berjamaah langsung pulang, tidak sholat sunnah itu tidak apa-apa, tidak berdosa seperti itu. Jadi sholat sunnah rawatib ini boleh dilakukan di masjid, boleh dilakukan di rumah juga boleh dilakukan di tanah lapang, boleh dilakukan di sekolah juga boleh, asalkan tempatnya suci, ya. Asalkan tempatnya suci, anak-anak. Jadi hukum sholat sunnah ini, sholat rawatib ini dibagi dua. Ada yang muakkad, ada juga yang ghairu muakkad. Artinya yang muakkad, anak-anak, adalah sholat sunnah yang sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad, ya, seperti itu. Artinya sholat sunnah yang muakkad ini hampir tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi Muhammad. Kalau sholat sunnah ghairu muakkad, ini artinya sholat sunnah yang tidak dianjurkan, ya. Kadang oleh Nabi Muhammad itu dikerjakan, kadang juga tidak dikerjakan. Jadi hukumnya sunnah ghairu muakkad tidak dikuatkan untuk dilakukan. Jadi waktunya itu setelah adzan sholat sunnah rawatib. Ya, kalau setelah adzan sebelum melaksanakan sholat fardu atau sholat wajib, kalian sholat sunnah sebelum sholat zuhur, sebelum zuhur, maka disebut sholat sunnah qobliyatu zuhur. Jadi kalau kalian mengerjakan sholat sunnah sesudah zuhur, maka disebut dengan ba'diyah
zuhur, ya. Kalau dikerjakan sesudah sholat zuhur maka disebut dengan ba'da zuhur. Itu. Kemudian niat sholat sunnah rawatib. Niatnya anak-anak. Niat sholat sunnah rawatib itu berbeda dengan sholat fardu atau sholat wajib. Kalau niat sholat sunnah rawatib ini pakai kalimat sunnah, lafalnya sunnah. Tapi kalau sholat fardu atau sholat wajib, lafalnya pakai fardu. Niat sholat qobliyah subuh anak-anak, bunyinya niatnya usolli sunnata subhi rakaataini qobliyah adaan lillahi ta'ala. Itu bunyi niat qobliyah subuh atau sebelum subuh. Sholat sunnah rawatib ya, sebelum subuh. Tapi kalau niat sesudah sholat fardu, umpama contoh sesudah sholat zuhur, maka niatnya usolli sunnata zuhri rakaataini ba'diyatan lillahi ta'ala. Itu niat sesudah sholat zuhur. Jadi itu niat atau lafaz niat ketika hendak melakukan sholat sunnah rawatib. Jadi perbedaannya sholat sunnah rawatib dengan sholat fardu ya, itu terletak pada niat. Yang lainnya sama, baik itu syarat sah sholat, baik itu syarat wajib sholat, baik itu rukun sholat dan hal-hal yang dapat membatalkan sholat, itu semuanya sama. Yang membedakan itu adalah niat ya. Kalau sholat fardu usolli fardhu dhuhri, fardu. Tapi kalau sholat sunnah usolli sunnatas dhuhri ya, seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu hikmah sholat sunnah rawatib. Yang pertama, sholat sunnah rawatib itu hikmahnya adalah sebagai penyempurna pahala ibadah sholat fardu ya, sebagai penyempurna pahala ibadah sholat fardu. Itu hikmah yang pertama. Yang kedua, itu akan menghapus dosa kita yang kita lakukan ya. Setiap hari kita melakukan dosa. Dengan mengerjakan sholat sunnah, maka insya Allah dosa kita akan dihapus oleh Allah atau diampuni oleh Allah. Yang ketiga, ya, hikmah sholat sunnah rawatib adalah akan mendapat rahmat dari Allah. Itu ya, akan mendapat dari rahmat dari Allah. Kemudian yang terakhir, hikmah sholat sunnah itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kalau kita melakukan atau mengerjakan sholat sunnah rawatib, maka lebih baik dari dunia dan seisinya. Seperti itu anak-anak. Seperti contohnya sholat sunnah fajar ya. Rakaatal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Seperti itu. Baik, untuk lebih detailnya ya, kalian anak-anak sekarang melihat video yang akan Bapak tayangkan di depan ya. Silakan nanti diperhatikan video di depan ini. Setelah itu kalian nanti kalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan, silakan ditanyakan berkaitan dengan sholat sunnah rawatib. Baik, Bapak sekarang tanyakan di depan kalian. Silakan diperhatikan, ya. Nanti kalau ada yang perlu dicatat. Assalamualaikum teman-teman.
kabar semuanya? Semoga teman-teman senantiasa sehat dan tetap semangat belajar ya. Oh iya, sebelum belajar kita baca doa dulu yuk agar ilmu yang dipelajari berkah dan bermanfaat. Angkat tangannya ya. Halo teman-teman, masih tetap semangat ya? Hari ini kita belajar tentang sholat sunnah rawatib. Teman-teman mungkin masih bertanya-tanya, apa sih sholat sunnah rawatib itu? Karena mungkin masih terdengar asing di telinga teman-teman. Teman-teman mungkin pernah nih pergi ke masjid atau musola, lalu imamnya belum mulai, kok udah ada yang sholat ya? Bisa jadi mereka itu sedang sholat sunnah rawatib qobliyah. Nah, Bu Guru, apa sih sholat sunnah rawatib qobliyah? Langsung aja yuk ke penjelasannya. Sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang dikerjakan beriringan dengan sholat fardu, yaitu sebelum atau sesudah sholat fardu. Nah, teman-teman tahu nggak nih sholat fardu itu apa? Jangan-jangan lupa nih. Ya betul, sholat fardu itu sama aja dengan sholat wajib, yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Dari waktu pelaksanaannya, sholat sunnah rawatib dibagi menjadi dua, yaitu qobliyah atau sebelum dan ba'diyah atau sesudah. Untuk qobliyah dikerjakan sebelum kamu ingin mengerjakan sholat fardu. Misalkan kamu ingin sholat zuhur. Nah, sebelum sholat zuhur, kamu bisa mengerjakan sholat sunnah rawatib qobliyah karena kamu mengerjakannya sebelum kamu sholat zuhur. Untuk sholat sunnah ba'diyah dikerjakan setelah kamu mengerjakan sholat fardu. Jadi kebalikan dari qobliyah tadi ya. Contohnya, jika tadi di qobliyah kamu mengerjakannya sebelum sholat zuhur, untuk ba'diyah kamu mengerjakannya setelah kamu sholat zuhur. Jadi urutannya, kamu mengerjakan sholat sunnah qobliyah dulu, lalu kamu sholat zuhur, setelah sholat zuhur baru kamu mengerjakan sholat sunnah ba'diyah. Di sini ada tabel mengenai sholat rawatib qobliyah dan rawatib ba'diyah. Kapan saja kamu bisa mengerjakannya dan rakaatnya berapa saja. Jadi walaupun sunnah tetap tidak boleh salah-salah ya mengerjakannya. Di sana teman-teman juga bisa lihat sholat rawatib ba'diyah subuh dan asar itu nggak ada ya. Sholat sunnah rawatib ini dibagi menjadi dua juga nih, yaitu sholat sunnah muakkad dan sholat sunnah ghairu muakkad. Sholat sunnah muakkad sangat dianjurkan untuk dikerjakan, sedangkan sholat sunnah ghairu muakkad tidak dikuatkan dalam pelaksanaannya atau tidak begitu dianjurkan karena kadang-kadang dilaksanakan oleh Rasulullah. Contohnya apa saja sih? Kita lihat ke tabel yang tadi yuk. Di tabel yang telah Ibu tampilkan tadi, di sana ada sholat rawatib qobliyah dan ada sholat rawatib ba'diyah. Nah, mana saja sih yang merupakan sholat sunnah muakkad dan yang mana juga yang merupakan sholat sunnah ghairu muakkad. Sholat sunnah muakkad akan Ibu tandai dengan lingkaran merah ya. Dilihat baik-baik. Dan untuk sholat sunnah ghairu muakkad akan Ibu tandai dengan lingkaran kuning. Hampir lupa nih teman-teman, niat sholat sunnah rawatib itu seperti apa ya? Sholat sunnah rawatib qobliyah dan sholat sunnah rawatib ba'diyah niatnya berbeda. Di sini Ibu mau mencontohkan niat sholat sunnah rawatib untuk sholat zuhur. Yang pertama, sholat sunnah rawatib qobliyah. Bunyinya adalah usolli sunnataz zuhri rok'ataini qobliyatan lillahi ta'ala.
Yang kedua, sholat sunnah rawatib ba'diyah. Bunyinya adalah Tusolli sunnata zuhri rak'ataini ba'diyatan lillahi ta'ala. Alhamdulillah, materi tentang sholat sunnah rawatib sudah dibahas ya. Jangan lupa buku paket dari LKS-nya harus tetap dibaca. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, setelah mengamati media yang Bapak sediakan di depan ini, ada yang perlu ditanyakan atau tidak paham tentang materi tentang sholat sunnah rawatib? Ada? Ada. Silakan ditanyakan ya. Apa boleh sholat rawatib dikerjakan sesudah sholat duha? Ya, pertanyaannya apa boleh sholat sunnah rawatib dikerjakan setelah sholat duha? Bagaimana anak-anak? Boleh tidak? Tidak boleh. Ya, kenapa Pak? Karena sholat sunnah rawatib itu adalah sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu. Baik itu sebelum sholat fardu maupun sesudah sholat fardu. Kalau sholat sunnah duha itu kan sama-sama sunnah ya. Jadi tidak boleh kalau dilaksanakan atau dikerjakan setelah sholat duha. Nah ya, tidak boleh. Selanjutnya ada yang bertanya lagi? Saya Pak. Oh ya, silakan. Apa tujuan sholat rawatib? Ya, apa tujuan sholat sunnah rawatib? Salah satu tujuan sholat sunnah rawatib adalah untuk menyempurnakan pahala ibadah sholat fardu. Itu ya, untuk menyempurnakan ibadah sholat fardu tujuannya. Ya, tujuannya lain untuk mendekatkan diri kepada Allah. Seperti itu jawabannya ya. Terus ada yang mau bertanya lagi? Saya Pak. Tunjuk tangan, yang mana? Oh ya, Orang sakit tidak sholat rawatib dosa Pak. ya kalau orang sakit tidak sholat rawatib dosa Pak, ya tidak berdosa, Kenapa Pak? Karena hukum sholat sunnah rawatib itu adalah sunnah. Sunnah itu artinya boleh dilakukan, mendapat pahala, kalau tidak dilakukan tidak apa-apa atau tidak berdosa ya, seperti itu. Nah, sekarang masih ada pertanyaan lagi? Tidak ada ya? Sekarang setelah kalian mengamati media yang Bapak sediakan di depan ini, Bapak akan memberikan tugas kelompok untuk kalian ya. Tugas kelompok ini ada 4 kelompok. Nah, ini kelompok pertama. Ini ada tugas LKPD ya, seperti ini ya. Di sini kalian kelompokkan mana yang termasuk sunnah muakkad dan mana yang masuk sunnah ghairu muakkad. Silakan kalian kerjakan, kerjasama, diskusi dengan lawannya, pilih mana saja yang termasuk sunnah muakkad dan mana saja yang tidak termasuk sunnah muakkad atau masuk ghairu muakkad. Silakan kerjakan anak-anak. Ya. Nih. Ya. Silakan tulis nama kelompok 1, 2, 3, 4 dan tulis bawahnya ya. Kelompokkan, kerjakan itu. Ya, silakan anak-anak ditulis ke lembar LKPD atau tugasnya ya yang Bapak sediakan. Silakan ditulis. Terus tulis.
silakan kelompok 1 maju ke depan ya, dengan kawannya untuk membacakan hasil kerja kelompoknya. Silakan kelompok 1. Yang mana ini? Kelompok 1. Silakan maju semuanya. Silakan. Ya. Dibaca Aris. Yang dibaca kelompok 1. Sunnah muakkad 1, 2 rakaat sebelum subuh. 2 rakaat sebelum zuhur. 3 2 rakaat sesudah zuhur. 4 2 rakaat sesudah maghrib. 5 2 rakaat sesudah isya. Sunnah gairu muqaddah 1 2 rakaat sebelum zuhur. 2 rakaat sesudah zuhur. 3 2 rakaat sebelum maghrib. 4 2 rakaat sebelum asar. 5 2 rakaat sebelum isya. Ya, terima kasih untuk kelompok 1. Tepuk tangan anak-anak. Silakan kembali ke tempat. Selanjutnya kelompok 2. Silakan maju membacakan hasil diskusi hasil kerja kelompoknya. Ya. Ya, silakan dibaca. Sunnah muakkad 1 2 rakaat sebelum subuh. 2 rakaat sebelum zuhur. 3 2 rakaat sesudah zuhur. 4 2 rakaat sesudah maghrib. 5 2 rakaat sesudah isya. Sunnah ghairul muakkad 1 2 rakaat sebelum zuhur. 2 rakaat sesudah zuhur. 3 2 rakaat sebelum maghrib. 4 2 rakaat sebelum asar. 5 2 rakaat sebelum isya. Ya, terima kasih. Untuk kelompok 2, silakan duduk kembali. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, selanjutnya kelompok 3 silakan maju ke depan untuk membacakan hasil kerja kelompoknya. Silakan maju ke depan. Silakan. Sunnah muakkad 1 2 rakaat sebelum subuh. 2 rakaat sebelum zuhur. 3 2 rakaat sebelum sesudah zuhur. 4 2 rakaat sesudah maghrib. 5 2 rakaat sesudah isya. Sunnah ghairu muakkadah 1 2 rakaat sebelum zuhur. 2 rakaat sesudah zuhur. 3 2 rakaat sebelum maghrib. 4 2 rakaat sebelum asar. 5 2 rakaat sebelum isya. Ya, benar semua, bagus. Silakan. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan. Terakhir, kelompok 4, silakan maju ke depan untuk membacakan hasil kerja kelompoknya. Silakan. Silakan dibacakan. Sunnah muakkadah 1 2 rakaat sebelum subuh. 2 rakaat sebelum zuhur. 3 2 rakaat sesudah zuhur. 4 2 rakaat sesudah maghrib. 5 2 rakaat sesudah isya. Sunnah ghairu muakkadah 1 2 rakaat sebelum zuhur. 2 rakaat sesudah zuhur. 3 2 rakaat sebelum maghrib. 4 2 rakaat sebelum asar. 5 2 rakaat sebelum isya. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 4. Silakan duduk kembali. Ya, jawabannya benar semua, bagus. Ya. Baik, sekarang setelah tugas kelompok, ya, setelah Bapak jelaskan ada media tugas kelompok, sekarang Bapak akan bertanya kepada kalian semua anak-anak ya. Nanti yang tahu silakan menjawab, tunjuk tangan ya. Sejauh mana
pemahaman kalian terhadap materi yang Bapak sampaikan pada pagi hari ini. Ya. Baik, saya langsung bertanya anak-anak. Soal nomor 1, sholat yang mengiringi sholat fardu disebut sholat sunnah apa? Ya, ini lebih cepat. Faris, silakan dijawab. Rawatib. Sholat sunnah rawatib, ya betul. Ya, berarti ini paham ya. Soal nomor 2, mengerjakan 2 rakaat sebelum sholat subuh termasuk sunnah apa? Iya, silakan. Sunnah muakkad. Iya, sunnah muakkad sebelum subuh itu termasuk sunnah muakkad. Mari pokoknya kalian tunjuk tangan yang paling cepat yang Bapak pilih untuk menjawab. Nomor 3, bacakan niat sholat rawatib sesudah isya. Ya, ini yang lebih cepat itu. Ya. Usolli sunnatal isya'i raka'ataini baqiyatan lillahi ta'ala. Iya, benar sekali jawabannya ya. Itu bacaan niat sholat sunnah rawatib sebelum sholat rawatib sesudah isya. Soal nomor 4, sebutkan 3 contoh yang termasuk sholat rawatib muakkad. Ah, ya itu yang lebih cepat, yang cewek. Ya, silakan. 1 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum maghrib, 3 rakaat sebelum asar. Iya, benar jawabannya ya. Salah satunya adalah 2 rakaat sebelum subuh. Terakhir, ya, ini terakhir. Silakan direbut yang paling cepat. Bapak pilih, langsung dijawab ya, langsung jawab. Sebutkan 2 hikmah mengerjakan sholat sunnah rawatib. Oh ya, yang di sana. Ah, 2 contoh. 1, menyempurnakan pahala sholat fardu. 2, pahalanya lebih baik dari dunia dan seisinya. Iya, bagus sekali jawabannya ya. Ya, oke. Ya, saya kira kalian sudah memahami semua materi yang Bapak sampaikan pada pagi hari ini. Baik anak-anak, sekarang kita tutup pelajaran pada pagi hari ini dengan pembacaan wal asri ya. Semoga yang kita pelajari dari awal sampai akhir ilmunya bermanfaat dan barokah. Bismillah. Baik anak-anak, pada pagi hari ini kita tutup ya. Semoga ilmu yang kita dapat bermanfaat. Amin Allahumma amin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.